Oke, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas UTUL UGM Kimia tahun 2017. Ya, silakan kalian simak videonya sampai habis ya guys. Kita belajar bersama-sama. Nomor 36, untuk reaksi pembakaran metana CH4. Ya, saya tulis dulu ya pembakarannya ya. Ada CH4, saya bakar, menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, saya setarakan terlebih dahulu. C-nya 1, H-nya 4, maka saya masukkan sini 2 ya. Oksigennya 4, maka saya masukkan sini 2. Insya Allah sudah setara. Jika diketahui delta HF, CH4, CO2, dan H2O masing-masing ada ya. Saya masukkan di sini. Delta HF-nya CH4, CO2, H2O, 74,9, min 393,5, dan min 241,8. Tentukan delta H pembakaran 32 gram metana. Metana yang dibakar itu adalah sebanyak 32 gram. Yang ditanya adalah delta H-nya. Kita lihat ya, satuan untuk semua pilihan ganda adalah kilojoule, maka yang ditanya adalah kalor. Ya, apa rumusnya? Delta H standar itu rumusnya adalah Ki per mol. Maka nanti mencari Ki itu rumusnya adalah delta H standar saya kali dengan mol. Oke, untuk mol sudah ketemu ya. Karena yang dibakar 32 gram, maka mencari mol adalah gram dibagi dengan mR-nya. mR-nya adalah 16. Maka molnya ketemu 2. Ya, saya masukkan sini 2 mol. Nah, berapakah sih delta H standarnya? Kita lihat masing-masing di soal diketahui delta HF. Maka rumus delta H standar itu adalah jumlah delta HF kanan dikurangi dengan kiri. Begitu ya guys, maka saya masukkan CO2 delta HF-nya adalah min 393,5. Semangat ya menghitungnya ya. H2O itu adalah min 241,8. Saya kurangi dengan delta HF-nya CH4 itu adalah 74,9 ditambah dengan 0. 0 punya siapa? Oksigen. Oksigen itu unsur bebas. Unsur bebas delta HF-nya adalah 0. Begitu ya, paham ya? Ya, saya hitung. Nanti kalian hitung ya. Jawabannya adalah min 802,2. Inilah delta H standarnya. Saya masukkan di sini teman. Min 802,2 saya kali dengan 2. Jawabannya adalah min 1604,4 kilojoule. Oke ya, maka jawabannya adalah A. Semoga kalian paham ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Ya, kita masuk ke soal nomor 37. Reaksi dekomposisi berikut terjadi di dalam airbag mobil. 2NaN3 menjadi 3N2 dan 2Na menghasilkan delta H min 43,5 kJ. Pertanyaannya, panas pembentukan ya, delta HF ya. Ini maksud tulisannya tuh delta HF ya. Untuk pembentukan NaN3, delta HF itu entalpi pembentukan ya guys. Kalau entalpi pembentukan itu reaksinya seperti ini. Ada NaN3 dibentuk dari unsurnya. Siapa? Na dan N2. Nah, lalu kita setarakan. Na-nya 1, Na-nya 1 ya. N-nya ada 3, maka Mbak masukkan sini 3/2. Nah, inilah delta HF-nya NaN3. Berapa delta HF-nya? Kita dapat dari sini. Reaksi ini disebut entalpi penguraian ya. Ada NaN3 diurai menjadi unsurnya N2 dan Na. Tetapi belum dikatakan penguraian standar. Kenapa? Karena NaN3 yang diurai masih 2 mol. Maka semuanya saya bagi dengan 2. Maka menjadi NaN3 terurai menjadi 3/2 N2 ditambah dengan Na. Nah, karena dibagi dengan 2, maka semuanya saya bagi dengan 2. Oke, begini ya, kilojoule per mol. Oke guys, maka ini adalah min 21,75. Nah, yang ditanya adalah ini. Maka reaksinya kita balik ya. Iya, reaksinya kita balik. Yang tadinya NaN3 berada di ruas kiri, sekarang NaN3 mintanya di ruas kanan. Karena dibalik, maka nanti negatif menjadi positif. Maka delta HF-nya adalah plus 21,75. Ya, saya buat berarti jawabannya adalah C ya guys. Oke, lanjut kita masuk ke nomor 38.
Waktu reaksi pada saat konsentrasinya X dan Y masing-masing 0,2. Oke, artinya pada poin 4 saya tulis ini konsentrasinya masing-masing 0,2. Nah, waktu reaksinya berapa? Nah, ini nggak tahu nih berapa. Oke, langkahnya seperti ini ya. V itu rumusnya adalah K, X pangkat orde, Y pangkat orde. Berarti tujuan kita itu mencari orde X dan orde Y. Nah, dan jangan lupa V itu berbanding terbalik terhadap waktu. Maka nanti V-nya dalam bentuk seperti. Begitu ya teman. Oke, kita mencari X dan Y-nya dari sini. Jika mencari X, maka carilah konsentrasi Y yang sama. Ternyata nggak ada yang sama ya, maka jangan bingung. Kita mencari Y dulu. Kalau mencari Y, ya kita cari X yang sama. Percobaan mana? Ini, percobaan 1 dan 2. Oke, maka saya ke atas aja. Maka ini jadinya 2 pangkat Y, 2 pangkat Y, karena terhadap Y ya. Nah, kalian ingat kembali ya, jangan sampai salah, waktu itu berbanding terbalik terhadap laju, jadi nanti ini ke bawah, kayak gini guys. Kalau ini ke atas, maka ini ke bawah. Ya, maka artinya 2 pangkat Y sama dengan 16 dibagi 8, itu adalah 2, sama dengan 2, maka Y-nya adalah 1. Nah, sekarang kita tinggal mencari X ya, mencari X carilah Y yang sama. Nah, kita boleh mencari pakai percobaan 3 dan 2 aja, nggak apa-apa ya, 3 dan 2. Yang penting jangan pakai percobaan 1 dan 2 karena sudah kepakai. Nah, saya pakai 3 dan 2. Ya, maka jadinya 4 pangkat X, ini adalah 4 bagi 2 ya, 2 pangkat Y, ini 8 dibagi 1 adalah 8. Maka menjadi 4 pangkat X dikalikan 2 pangkat Y sama dengan 8. Ya, 4 pangkat X dikalikan 2 pangkat 1 sama dengan 8. 4 pangkat X sama dengan 4, maka X-nya ketemu 1. Oke, maka ordenya sudah ketemu masing-masing 1. Langkah selanjutnya kita mencari nilai K-nya. Bagaimana cara mencari K? Saya gunakan percobaan ke 1. Adik boleh menggunakan percobaan 2 atau 3, tapi saya ambil percobaan 1 ya. Ya, V sama dengan K, X pangkat 1, Y pangkat 1. Ordenya kan sudah ketemu 1 ya. Pada percobaan ke-1, V-nya adalah 16. Hati-hati itu waktu, maka ini 1/16. Gitu ya, V sama dengan seperti. K-nya tidak tahu, X-nya adalah 0,1. Saya buat seperti ini. Nah, 0,1 ini 10 pangkat min 1 aja ya. Iya. Maka nilai K itu adalah 1/16 kali 10 pangkat min 2. K-nya ketemu guys. Sekarang saya masukkan ke persamaan laju ya. Saya masukkan K-nya adalah 1/6 kali 10 pangkat min 2. Ya, konsentrasi X sama Y masing-masing 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Iya, ini masing-masing kan ordenya 1. Nah, maka jadikan 2 kalikan 2 itu adalah 4. Oh, ini 1/16 ya, sorry. 16 dibagi 4 itu adalah 1/4. Ini kan 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1 itu adalah 10 pangkat min 2, ini hilang. Ya, maka ketemulah V-nya itu adalah 1/4. Nah, V tadi apa Mbak? V adalah seperti sama dengan 1/4. Maka T-nya sama dengan 4. Begitu ya, jawabannya adalah C. Semoga bisa dipahami ya guys. Ya, kita lanjut ke soal nomor 39. Pada suhu tertentu, ruangan tertutup yang bertekanan 6,25 atm terdapat keadaan setimbang. Ya, berarti sudah dalam keadaan setimbang ya guys. Saya buat reaksinya di sini. Ada 2SO3, 2SO2 plus O2. Dalam keadaan setimbang, SO3-nya itu adalah 0,5 mol ya, SO3 ya. Lalu SO2-nya adalah 0,5 mol juga. Lalu O2-nya adalah 0,25. Oke ya. Nah, sekarang kita mencari Kp. Nah, ini diketahui tekanan totalnya adalah 6,25 atm. Bagaimana cara mencari Kp? Rumus Kp jika diketahui tekanan total adalah P parsial produk. Gini ya, pangkat koefisien dikali dengan P parsial O2 pangkat koefisien dibagi dengan P parsial SO3 pangkat koefisien. Karena semua fasenya gas, maka boleh masuk ke Kp ya, syaratnya fasenya harus gas. Saya masukkan, apa rumusnya P parsial? Saya harus mencari dulu mol totalnya. Dihitung ya,
0,5 ditambah 0,5 itu kan 1 ya. 1 ditambah 1/4, maka 1,25. Ini adalah mol totalnya. Rumusnya P parsial SO2 ya, saya hitung dulu. Maka rumusnya 0,5 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Itu rumusnya, pangkat 2 ya. P parsial oksigen berarti 0,25 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Oke, dibagi dengan P parsialnya SO3. 0,5 dibagi dengan mol totalnya 1,25 dikali dengan P totalnya 6,25 pangkat 2. Nah, ini kan kita bisa coret ya. Ini hilang guys. Oke, maka tinggal 25/125 itu adalah 1/5 ya. 1/5 dikalikan 6,25. Maka jawabannya adalah 1,25. Oke, ya jawabannya adalah D. Nomor 40, diketahui KSP CdOH2 ya, saya punya ada CdOH2. Maka terion menjadi apa guys? Terion menjadi Cd2+ dan 2OH-. Maka nanti tipe KSP-nya itu adalah konsentrasi Cd2+ pangkat 1 dikalikan OH- pangkat 2. Ternyata KSP-nya adalah 25 kali 10 pangkat min 14. Nah, suatu larutan garam CdCl2, saya buatnya ada CdCl2 ya. Konsentrasinya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 4 ya guys. Iya. Terus apa lagi? Dinaikkan dengan menambahkan padatan NaOH, maka endapan CdOH2 akan terbentuk setelah pH-nya berapa guys? Nah, oke ya. Di sini konsentrasi Cd2+ saya dapat dari sini ya. Terion menjadi apa? Terion menjadi Cd2+ dan 2Cl-. Maka konsentrasi Cd2+-nya adalah 1/1 dikali 2,5. Maka ketemu lagi sini tetap ya 2,5 kali 10 pangkat min 4. OH-nya nanti ketemu guys. Oke ya. Maka menjadi 25 kali 10 pangkat min 14 dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat min 4. Inilah konsentrasi OH- pangkat 2. 25 dibagi dengan 2,5 itu adalah 10 ya. Min 14 dibagi dengan min 4 itu min 10. Maka konsentrasi OH- adalah akar 1 kali 10 pangkat min 9. OH-nya ketemu 10 pangkat min 4,5. Jika OH-nya min 4,5, maka nanti pOH-nya adalah 4,5. Ya, maka nanti pH-nya adalah 14 dikurangi 4,5. Jawabannya adalah 9,5 ya guys. Iya. Oke, jawabannya adalah A. Yang mendekati ya guys. Ya, kita langsung ke soal nomor 41. Atom karbon yang memiliki orbital hibrida sp3. Oke ya. Jika mencari hibrida dalam bentuk sp3, sp2, dan sp. Kalau sp3 maka hibrida yang memiliki ikatan tunggal. Kalau sp2 maka rangkap 2, kalau sp itu rangkap 3. Begini aja guys cara cepatnya. Sering kita lihat ya. Manakah yang ikatannya tunggal? Berarti kita mencari yang ikatan tunggal. Oke, jawabannya adalah B, etana. Etana itu alkana. Ya, gitu aja langsung ya guys. Kalau benzinnya gimana mbak? Benzinnya itu kan ikatan kayak gini ya guys. Nah, dia adalah terdelokalisasi rangkap. Maka nanti adalah sp2, begitu. Kalau ena, alkena, maka dia sp2. Una, alkuna, maka dia hibridnya sp. Sedangkan fenol, fenol itu adalah sejenis benzena dengan gugus OH. Ya, maka dia adalah sp2. Oke guys, lanjut aja ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 42. Dalam reaksi fisi di bawah ini produk yang belum diketahui. Ya, saya anggap ini X ya. X-nya berapa? Saya anggap ini adalah M, ini adalah N. Oke ya guys. Langkahnya bagaimana? Langkahnya seperti ini. Atas saya jumlah, maka menjadi 2, 3, 5. Saya tambah dengan 1. Hasilnya berapa? Ini guys. Nah, ini kita juga jumlah. Maka 139 ditambah dengan 2 dikali 1. Maka 2 ditambah dengan M. Nanti M-nya ketemu ya. Maka 236 sama dengan 141 ya. Plus M. Nanti M-nya ketemu guys ya. Berapa? 6 dikurangi 1 itu adalah 5. 13 dikurangi 4 itu adalah 9 ya. Berarti kita cari yang atasnya 95. Maka ini salah, ini salah, ini salah. Oke.
Lanjut yang di bawah, 92 ditambah 0, maka 92 sama dengan 53 ditambah dengan 2 kalikan 0, maka 53 ya. Saya tambah dengan N. Oke, maka N-nya adalah 92 dikurangi dengan 53. 2 dikurangi 3 berapa? 9 ya. Iya, jawabannya adalah 8 kurangi 5 itu adalah 3. Oke, kalian cari yang atasnya 95 dan bawahnya 39. Betul sekali, ini jawabannya adalah B. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 41. Atom A memiliki 11 proton, ya, saya buat seperti ini. Atom A memiliki 11 proton dan 12 neutron, ya. Neutronnya adalah 12, maka nomor masanya itu adalah 23. Neutron ditambah proton, gitu ya. Sedangkan atom B memiliki memiliki massa atom 16 dan mengandung 8 neutron. Neutronnya 8. Oke, maka nanti nomor atomnya 16 kurangi 8. 8 ya. Jika A dan B berikatan, molekul yang terbentuk mempunyai massa molekul sebesar berapa? Jika A dan B berikatan, nanti MR-nya berapa? Itu yang ditanya ya. Langkah pertama kita harus konfigurasikan ya 281, yang B 8 berarti kan 2.6. Artinya A itu adalah golongan 1, maka A itu muatannya adalah plus 1. B adalah golongan 6, maka B artinya min 2 ya muatannya. Maka A plus 1 direaksikan dengan B min 2. Lalu saya silang guys begini. Maka menjadi A2B. Nah begitu guys ya. Berapakah MR-nya? Nah, kita kan tahu bahwa A itu nomor masanya adalah 23. Maka artinya 23 dikalikan 2 ditambah AR-nya si B. B-nya 1 ya, maka 1 dikalikan 16. Begitu. Maka menjadi 46 ditambah 16. 6 tambah 6, 12. 5 tambah 1, 6. Begitu ya. Maka jawabannya adalah 62. Semoga kalian semuanya paham ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 44. Ada sukrosa C12H22O11 dapat dioksidasi dengan asam sulfat pekat, ya, teroksidasi oleh H2SO4 pekat, menghasilkan karbon dan H2O. Begitu ya guys. Jika 342 gram, ya ini sebesar 342 gram, direaksikan dengan asam sulfat pekat berlebih, maka volume uap air. Ditanya adalah volume dalam keadaan STP guys. Begitu ya. Langkahnya kita setarakan terlebih dahulu. C-nya 12, maka ini adalah 12. H-nya 22, maka ini adalah 11. Gitu ya. Oksigennya sudah setara. Nah, lalu mencari volume dalam keadaan STP itu rumusnya adalah mol dikalikan 22,4. Molnya H2O dari mana Mbak? Dari sukrosa ya. Apa rumusnya mol? Rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan MR-nya. MR sukrosa itu adalah 342, silakan nanti kalian adik hitung ya dek. Nah, maka molnya adalah 1, maka berapakah molnya H2O? Kita gunakan koefisien 11 per 1, ini koefisiennya 1 ya, dikali dengan 1 mol dikali dengan 22,4. Oke ya guys. Maka jawabannya adalah 246,4 liter. Ya, semoga kalian paham ya guys. Ya, jawabannya adalah D. Yuk kita langsung ke soal nomor 45. Diketahui ada 2 HCl ditambah dengan Zn menghasilkan ZnCl2 ditambah dengan H2. Digunakan 25 mili HCl. Oke. Ini adalah 4M untuk menghasilkan gas H2. Maka logam Zn yang diperlukan, ditanya adalah masanya Zn guys. Ya, apakah sudah setara? H-nya 2, H-nya 2, Cl-nya 2 sudah setara ya guys? Iya. Tinggal kita hitung aja, mencari mol terlebih dahulu. Rumusnya adalah M dikalikan V, 4 dikalikan 25. Maka ini adalah 100. 100 apa Mbak? 100 milimol, karena volumenya masih mili. Nah, kita mencari gram. Apa rumusnya gram? Mol dikalikan dengan MR ya. Berapa molnya? 1 per 2 dikalikan dengan 100 dikalikan AR-nya Zn ya. Sorry ya, dia adalah atom. AR-nya Zn adalah 65. Maka menjadi 50 dikalikan dengan 65. 3250 ya, tapi hati-hati ini satuannya masih miligram karena molnya adalah milimol.
Maka jawabannya adalah 3,25 gram. So, jawabannya adalah B ya guys. Iya, jawabannya B. Semoga kalian semuanya paham. Ya, kita masuk ke soal nomor 46. Batu kapur sebanyak 25 gram. Ya, diketahui ada batu kapur ya. Batu kapur sebanyak 25 gram. Batu kapur tersebut mengandung kalsium karbonat CaCO3 dan zat pengotor lainnya, lalu dipanaskan menghasilkan CaOH2, H2O, dan CO2. Jika larutan ini tepat dinetralkan dengan 200 ml HCl, otomatis kalau penetralan jika ditambah dengan HCl 200 ml ya, HCl adalah sebuah asam, maka nanti yang bereaksi adalah basa. Basa siapa? Ini basanya ya. Basanya adalah CaOH2. Maka menjadi apa guys? Menjadi CaCl2 dan H2O ya. Saya setarakan, sini Cl-nya ada 2. Ca-nya 1, sini 2. Ya, insya Allah sudah setara ya. Nah, kita mencari molnya terlebih dahulu. Rumusnya mol itu adalah M dikalikan V, maka 200 kalikan 2 itu 400 ya. Tapi hati-hati ini masih 400 milimol. Maka mol CaOH2 nanti ketemu. Molnya adalah 1/2 dikalikan 400 milimol ya. Jawabannya adalah 200 milimol. Oke, paham ya guys? Lalu saya letakkan di sini ya, 200 milimol. Nah, berarti kan nanti molnya CaCO3 nanti ketemu 1/1 dikalikan 200 ya, 200 milimol. Nah ya, molnya CaCO3 itu ketemu, nah kita mencari masanya CaCO3. Iya, kenapa kita harus mencari massa CaCO3? Karena kalau mencari persentase CaCO3 dalam batuan, itu rumusnya seperti ini ya guys. Persentase CaCO3 di dalam batuan, maka rumusnya massa CaCO3 dibagi dengan massa batuan dikali dengan 100%. Nah, massa batuannya kan sudah ada nih, 25 gram. Nah, sekarang massa CaCO3-nya berapa Mbak? Kita mencari massanya CaCO3. Apa rumusnya gram? Rumusnya adalah mol dikalikan dengan mR. Maka nanti 200 saya kali dengan mR-nya CaCO3 itu adalah 100 ya. Maka jawabannya adalah 20.000. Nah, hati-hati ini masih miligram, maka menjadi 20 gram. Oke, saya letakkan di sini 20 gram dikalikan dengan 100% ya. 100 dibagi 25 itu adalah 4, maka jawabannya adalah 80%. Ya, betul sekali jawabannya adalah D. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 47. Pada elektrolisis leburan, ya, jika ada leburan lelehan, maka nanti yang di katode adalah logamnya. Ingat itu guys ya. NaCl terion menjadi Na+ dan Cl-. Apabila dalam bentuk leburan atau lelehan atau cairan, maka nanti yang di katode yang bereaksi adalah logamnya. Logamnya adalah Na+, katoda mengalami reduksi, maka Na+ menjadi Na. Ini ditambah dengan 1 elektron, maka nanti di katoda dihasilkan endapan Na. Nah, apakah gas H2 akan terbentuk di katoda? Salah ya. Maka pernyataan pertama adalah salah. Next ke pernyataan yang kedua, ion Na+ sangat sulit tereduksi menjadi logam Na. Salah ya guys, ion Na+ itu mudah tereduksi menjadi logam Na. Apabila dalam bentuk leburan ya atau cairan ya. Maka salah-salah jawabannya adalah E. Oke, nomor 48. Laju reaksi berbanding lurus terhadap suhu reaksi. Betul sekali. Laju berbanding lurus terhadap suhu. Ya, jika suhu ditinggikan, maka lajunya juga akan semakin cepat ya. Iya, berarti pernyataan pertama adalah pernyataan yang benar. Lihat pernyataan yang kedua, semakin tinggi suhu, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Ya, ini adalah penjelasannya ya, kenapa laju reaksi semakin cepat. Oke, maka ini juga pernyataan yang betul, mereka nyambung, jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 49. Pada reaksi HNO3 plus H2SO4 menghasilkan NO2+. Oke, mungkin saya akan perbaiki sedikit ya, ini reaksinya ya. Yang saya tangkap harusnya seperti ini, H2SO4, maka akan menghasilkan apa? H2SO4 berubah menjadi HSO4-.
Ya, maka artinya dia mendonorkan H-nya ke HNO3, maka ini menjadi H2NO3+. Ya, harusnya kayak gini. Ini adalah HSO4-. Nah, begini seharusnya. Nah, pada reaksi ini, apakah asam nitrat berperan sebagai basa? Ya, betul sekali ya. H2SO4 mendonorkan 1 H+-nya. Nah, karena dia mendonorkan, maka H2SO4 sebagai asam. Karena dia menerima H+, HNO3, maka sebagai basanya. Ya, maka ini dikatakan asam konjugasinya. Ini asam basa konjugasi ini ya. Asam basa Bronsted Lowry, ingatkan kembali. Maka ini adalah basa konjugasinya. Oke ya. Maka asam nitrat sebagai basa, betul sekali ya. Pernyataan yang atas adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang bawah, pada reaksi tersebut asam nitrat menerima proton dari asam sulfat. Iya, betul ya. Betul-betul berhubungan, maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 50. Hukum kesetimbangan untuk reaksi penguraian PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2 adalah K. Apakah reaksinya seperti ini? Oke, saya masukkan di sini ya. Mencari persamaan K, atas itu adalah koefisien produk, maka PCl3 pangkat 1 dikali dengan Cl2 pangkat 1 dibagi dengan PCl5 pangkat 1. Apakah sama? Tidak sama ya guys. Iya, ini ada PCl3 nih. Ini juga PCl3. Nah, maka salah. Pernyataan yang atas adalah pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah. Pernyataan yang bawah kita lihat. Apakah PCl5 dan PCl3 memiliki geometri masing-masing trigonal bipiramida dan trigonal piramida? Oke, saya buat di sini ya. Ada PCl5. Saya buat secara cepatnya saja ya. P itu adalah golongan 5, maka kakinya 5 untuk berikatan. Berikatan dengan Cl itu ada 5, maka dia habis ya, kakinya sudah terpakai semua, maka bentuknya adalah A. A itu adalah inti, intinya ada 1. Terikatnya ada 5 oleh PCl5, oleh Cl5 maksud saya, tidak ada PEB. Nah, AX5 itu benar, dia adalah trigonal bipiramida. Ini hafalan ya guys. Untuk PCl3, sama saja caranya guys. P itu golongan 5, kepake kakinya baru D3 untuk berikatan dengan Cl. Maka sisanya kan 2 elektron. 2 elektron itu artinya 1 PEB, begitu. Nah, maka bentuknya apa? Intinya 1, yaitu P berikatan dengan Cl ada 3, bebasnya 1 pasang. AX3E itu benar, trigonal piramida. Ini juga hafalan ya. Maka pernyataan yang bawah adalah pernyataan yang benar. Salah benar itu jawabannya adalah D. Oke, kita masuk ke soal nomor 51. Jika ke dalam NH3 100 ml 0,2 M ditambah dengan asam sulfat H2SO4 100 ml 0,1 M, maka pernyataan yang benar. Oke. Dia garamnya menghasilkan apa? NH42SO4 ya. N-nya ada 2, saya masukkan sini 2. Oke, sudah setara. Mula-mulanya berapa mol? Dia adalah 20. Ini adalah 10. Mula-mula reaksi sisa. Apakah ada yang sisa ataukah semuanya habis? Semuanya habis ya. Langkahnya kayak gini. 20 dibagi 2 itu 10. 10 dibagi 1. Dia kan koefisiennya 1 ya, maka 10. Oh, ternyata dua-duanya 10. Maka dua-duanya habis ya. Saya buktikan ya. Ini min 20. Maka ini min berapa mbak? Kan 1 per 2 dikali 20, maka 10. Habis kan? Maka ini adalah reaksi hidrolisis garam ya. Baik asam maupun basa itu dua-duanya habis, hanya bersisa mol garamnya. Garam bersifat apa? Ini gabungan basa lemah dan asam kuat. Maka ini garam sifatnya garam asam. Oke ya. Berapakah konsentrasi garamnya? Rumusnya mol dibagi dengan volume total. Molnya berapa? 10. Volume totalnya berapa? 200 ya. 100 ditambah dengan 100. Oke ya. Maka jawabannya 1 dibagi 2 0,5 maka 0,05 M. Ini bisa menjawab untuk poin ketiga ya guys. Konsentrasi garam yang terjadi 0,2 M salah, harusnya 0,05 M. 3 salah ya 1 salah, 3 benar
satu benar. Apakah campuran tersebut adalah larutan penyangga? 2 salah juga. Apakah campuran tersebut mempunyai pH kurang dari 7? Betul banget ya, karena dia adalah garam asam ya. Maka hanya 4 yang benar, jawabannya adalah D. Nomor 52, di antara senyawa-senyawa alkohol berikut yang dapat dioksidasi menghasilkan keton. Oke, saya jelaskan ya. Alkohol itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya alkohol primer. Itu adalah ini ya, COH. Lalu ada alkohol sekunder. Ini seperti ini bentuk strukturnya. Dan yang terakhir adalah alkohol tersier. Itu seperti ini guys. Nah kayak gini. Nah, alkohol primer jika dioksidasi nanti akan menjadi aldehid, lalu teroksidasi lanjut akan menjadi asam karboksila. Dan alkohol sekunder jika dioksidasi maka menjadi keton. Apabila alkohol tersier dioksidasi itu tidak bisa. Ya, maka manakah yang menghasilkan keton? Kita cari yang alkohol sekunder. Inilah kedudukan alkohol sekunder seperti ini ya. Nah, mana yang seperti ini? Kita lihat aja nih, 1 butanol, maka bentuknya seperti ini. Ini poin 1 ya. 1, 2, 3, 4, dicek ke 1 ada alkohol ya, dari sini aja 1, 2, 3, 4, dicek ke 2 ada metil, maka ini adalah letak alkohol primer. Seperti ini guys. Nah, maka 1 salah ya. 1 salah, maka 3 salah. Karena kalau alkohol primer jika dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Cek kita nomor 2 ya, propanol 1, 2, 3. Dicek ke 1 ada alkohol, dicek ke 2,2 ada metil. Ini juga disebut alkohol primer. Salah lagi. Kita cek poin ketiga, sikloheksanol. Seperti apa guys? Seperti ini ya. Nah, kayak gini, heksa itu berarti 6. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sikloheksanol. Saya letakkan di sini OH. Nah, inilah disebut alkohol sekunder ya. Alkohol yang terikat pada CH. Inilah alkohol sekunder. Kalau alkohol primer, alkohol yang terletak pada CH2. Kalau alkohol tersier terletak pada C yang udah tidak punya H gitu ya guys. Nah, ini kan CH. Oke, maka jawabannya adalah hanya 4. Hanya 4 yaitu D. Kita lanjut ke poin 53. Jika atom Y membentuk ion Y2+, itu artinya Y adalah atom logam ya. Logam dalam bentuk golongan 2A atau transisi. Transisi juga ada yang muatannya 2+. Ya, kita lihat ya. Poin ke-1, apakah dapat membentuk oksida logam? Bisa banget ya, misalkan Mbak punya MgO. Mg kan golongan 2 ya. Ini yang dikatakan oksida logam ya. CaO, kalsium oksida, dan seterusnya. Oke, maka 1 benar, 3 jelas benar. Membentuk ikatan ionik, betul banget ya. Logam ketemu non-logam. Itulah ikatan ionik. Apakah termasuk poin kedua ya? Poin kedua, apakah termasuk logam golongan 2 atau transisi? Betul. Apakah mudah larut dalam air? Ya, golongan 2 itu umumnya mudah larut dalam air. Ya, 1, 2, 3, 4 benar, maka jawabannya adalah E. Nomor 54, jika 20 asam amino alanin terpolimerisasi kondensasi ya, membentuk protein, maka pernyataan berikut yang benar. Apakah akan dihasilkan 20 molekul air? Begini ya guys. Caranya mencari banyaknya molekul air. Itu rumusnya adalah jumlah asam amino dikurangi 1. Nah, begitu. Jumlah asam aminonya berapa? Oh, ternyata ada 20 asam amino dikurangi 1. Maka airnya ada 19. Begitu, guys. Ya, 1 salah. 1 salah, ya 3 salah. Nah, saya jelaskan ya. Kenapa sih kok 3 salah? Begini, guys. Mencari MR untuk protein yang terbentuk dengan cara kondensasi. Nah, maka nanti rumusnya adalah jumlah asam amino, ada 20 ya, dikali dengan MR-nya. MR-nya itu berapa? 89. Oke, dikurangi
air yang hilang kan airnya 19 tuh. Air MR-nya berapa? 18. Begini caranya. 20 dikalikan 89 itu kan 1780 ya. Iya, dikurangi dengan 19 kalikan 18. Jadi kalian silakan hitung, otomatis kan jawabannya tidak salah ya guys. Iya, 1 salah, 3 salah. Nomor 2, apakah alanin bersifat optis aktif? Iya, semua asam amino bersifat optis aktif kecuali glisin. Ingat itu ya guys. Iya. Optis aktif itu apa ya? Optis aktif itu artinya asam amino itu memiliki dua gugus yang bersifat asam dan yang bersifat basa. Itu ya guys. Oke, nomor 4 pasti benar ya, karena 2 benar maka 4 juga benar. Asam amino kan mengandung ikatan peptida ya, maka bisa diuji dengan diuret. Ya, jawabannya 2 dan 4 itu adalah C. Oke, pasti kalian bisa. Oke, kita masuk ke soal nomor 55. Ini soal terakhir ya guys. Pada baterai mobil, arus listrik dihasilkan dari reaksi redoks. Ini berarti pada saat digunakan ya, baterai mobil berupa aki, maka nanti yang di katoda itu adalah PbO2. Pada saat di anoda itu adalah Pb. Ya, kalian harus tahu ini ya. Ya, kita lihat cek nomor 1. Apakah PbO2 bertindak sebagai katoda? Betul ya? 1 benar, maka 3 jelas benar. Ini harusnya Pb ya, bukan PbO ya. Karena reaksinya seperti ini guys. Pb menjadi Pb2 plus dan 2 elektron. Oke ya? 1 betul, 3 betul. Nomor 4 kita cek dulu. Apakah H2SO4 sebagai larutan elektrolit ya? Betul banget. H2SO4 sebagai cairannya. Nah, berarti 4 betul, maka 2 jelas betul ya. Besarnya arus listrik tergantung pada luas area. I sama dengan Q per T. Betul banget. Luas areanya elektroda. Ya, 1, 2, 3, 4 betul, maka jawabannya itu adalah E. Oke ya guys, semangat berjuang para pejuang UM-UGM. Semoga kalian semuanya paham dan bermanfaat. Silakan jika ada yang mau tanyakan, silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.